Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk, pertemuan 12 kita akan membuat retur ya, tapi sebelumnya, saya lupa menjelaskan satu ya yang, di video sebelumnya itu kan pembelian .blade.php, hasilnya yang ini. Nah, saya lupa kasih tahu yang beli .blade.php itu adalah pada saat ini diklik, ini beli .blade.php. Jadi di sini dia sebentar, di sini ada nomor pemesanan, ini ada nomor pembelian, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan juga tabel. Di sini, tabelnya ada kode barang, nama barang, kuantiti, subtotal, dan juga aksi, yang ini. Lalu, di sini sebenarnya ada yang tipenya hidden semua ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar bisa menyimpan data ke dalam tabel jurnal. Jadi di sini, eee, ada yang nyambung ke tabel. Ini kan banyak ya nyambungnya, ada yang ke jurnal, ada yang pembelian ke detail pembelian. Nah di sini, eee, jadi sebenarnya tuh nggak karena hidden ya, jadi di sini nggak kelihatan fungsinya buat apa. Jadi sebenarnya tuh ada objek-objek, di sini ada name-nya akun, ada name-nya pembelian, ada name-nya nomor jurnal, ada nomor faktur. Nah ini tuh, eee, nggak kelihatan di sini sebenarnya ada, fungsinya apa, sebenarnya ada kotak-kotak seperti ini, tapi dia hidden gitu, jadi nggak kelihatan. Kotak-kotak yang ini, yang edit text atau, text box ini, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan data ke dalam tabel jurnal, gitu. Jadi nanti, nomor akunnya, eee, misalnya dia diambilnya dari kas, ngambil, di sini kan ada mana? Yang sudah saya jelaskan kemarin, kalau misalnya ada akun kas sama ada akun pembeliannya. Nah, di sini selain pokoknya intinya yang di atas ini nyambung ke tabel, ada nomor jurnalnya ini dari sini ya, nomor jurnal tuh di sini nggak kelihatan. Jadi di sini sebenarnya nomornya banyak, ada nomor pembelian, nomor pemesanan, sama nomor jurnal, tapi nomor jurnalnya di situ nggak kelihatan. Nomor jurnalnya nanti di situ value-nya adalah format J. Ada di sini ya, format J yang ini. Ini untuk nomor jurnal. Lalu di sini ada, kalau nomor faktur ngambilnya dari format ya, format yang ini untuk yang nomor fakturnya. Lalu di sini ada nomor pemesanan dan juga ada tanggal pesannya. Nomor pesan diisi dengan nomor pesan dan tanggalnya diisi sama tanggal pesannya. Nah, di sini data yang berulang, kalau kita mau bikin total yang seperti ini, berarti kita buat variabel total dulu dan, kasih nilai awalnya 0. Kalau kita nggak kasih nilai awal, dia nggak akan bertambah, gitu. Kita kasih nilai awalnya 0, nanti, selebihnya 0 ditambahkan dengan subtotal yang ada. 0 tambah 150.000 berarti nanti totalnya 150.000. Terus di sini udah 150.000, kalau ada tambah lagi di sini 2,5 berarti nanti tinggal ditambah. Itu untuk, totalnya. Di sini kan ada nih fungsinya. Lalu ini seperti biasa ya, kalau misalkan dia perulangan, kalau dia ada berulang, ini ada for each-nya, berarti data yang kita tampilkan di sini, ini tuh, harus ada tanda seperti ini ya, yang menunjukkan kalau dia itu array atau intinya perulangan. Dia harus ada indeksnya. Jadi misalnya data yang pertama, berarti ini nanti akan ada nomor beli pertama, kode barang pertama, kuantiti beli pertama, sub beli pertama, ya kan?
eee, tampil di sini. Nah, untuk yang nomor beli ini dia tipenya, hidden juga ya. Nomor beli itu biasanya untuk disimpan sih datanya. Di sini semuanya diambil dari ini, nomor beli diambil dari nomor faktur. Nih, nomor beli dari nomor faktur. Lalu ada kode barang, kuantiti pesan, dan juga subtotal yang ditampilkan. Kalau sudah ini di-submit simpan pembelian, itu akan nyambung ke sini. Simpannya semuanya ke oh di sini ya, ini semua. Karena jatuhnya dia kan edit ya, apa ya, ada editnya, ada simpannya. Ini kan ada simpan ke tabel pembelian. Nyambungnya ke sini, ini sudah untuk yang, pembelian ya, menu pembelian. Sekarang ini nggak tahu kenapa ya, saya dari tahun lalu juga kayak gini. Jadi kalau misalnya dia udah diklik, udah dipilih tampil, dia nggak bisa diklik lagi. Jadi mau nggak mau kita ke beranda dulu, terus nanti dipilih lagi. Lalu sekarang kita akan buat yang retur. Di sini, model retur dan detail retur. Kita cek dulu kita sudah ada atau belum. Returnya ada, detail returnya ada. Yang pertama retur. Di sini retur, nyambungnya ke retur beli kalau nggak salah. Nomor retur, tanggal retur, total retur. Ini ya nomor retur, tanggal retur, total retur, nyambungnya ke tabel retur beli. Lalu yang kedua detail returnya. Detail retur ada 4 ya, 4 field. Ini ada 4. Kalau sudah, kita buat, controller untuk returnya. Ini isinya di sini itu, membuat returnya nggak pakai strip-strip, resource. Di script yang saya buat, saya pakai. Jadi, ini saya buat pakai strip-strip resource aja ya. Ini hanya controller sama request ya. Kita terhubung ke tabel retur, model ya, model retur yang terhubung ke tabel retur, detail retur, dan juga pembelian. Database ini, DB itu fungsinya buat menyambungkan, atau menampilkan data lebih dari satu tabel. Indeksnya untuk retur yang ditampilkan tetap data pembeliannya. Makanya di sini kita menggunakan pembelian. Yang ditampilkan adalah halaman retur yang ada di folder retur, tapi datanya nanti yang ditampilkan itu adalah data pembelian karena, kita mau meretur itu kan berdasarkan apa yang kita beli gitu kan, yang sudah kita beli.
Lalu function edit-nya di sini ada penomoran otomatis. Edit. Di sini penomoran otomatis ini untuk jurnal dan sedangkan ini untuk retur. Jadi awalnya di sini adalah LTR yang berarti dia retur. Kalau kemarin kan FKT ya kalau nggak salah ya untuk faktur. Terus jurnal di sini JRU. Awal jurnal mana awal jurnal? Ini awal jurnal. Berarti nanti JRU hanya membedakan itu aja sih selebihnya sama. Lalu yang nanti yang tampil adalah tampil pembelian itu eh, dari sini. Seperti yang tadi saya bilang, yang tampil adalah pembeliannya, hasil pembeliannya. Mana nih yang mau diretur, gitu kurang lebih. Lalu di sini kita tetap nyambung ke pemesanan ya, karena dari nomornya itu sendiri sih. Lalu akun kas, jadi nanti kas pada retur apa ya kalau nggak salah ininya hasil jurnalnya. Lalu nanti yang ditampilkan adalah retur beli terhubung ke detail, yaitu detailnya adalah tampil pembelian yang tadi. Lalu nanti ada nomor pesannya, ada nomor jurnalnya, ada akun kasnya, dan akun returnya. Ini tabel-tabel yang terhubung, makanya ini harus ada DB-nya. Selanjutnya, public function simpan. Di sini simpan kita nggak ada ya. Intinya habis tanda tutup kurung, kita tambahkan ini. Sampai ke sini ya. Ini jika nomor returnya sudah ada, maka nanti muncul pesan returnya sudah dilakukan. Itu kembali ke halaman retur. Lalu di sini ada simpan ke tabel detail pembeliannya. Lalu di sini ada simpan ke tabel returnya. Lalu ada penjurnalan untuk bagian debit dan juga kreditnya. Di sini kalau yang debit berarti kasnya ya. Kasnya berarti di debit itu ada nilai totalnya dan kreditnya 0. Dan sebaliknya untuk yang bagian kreditnya berarti di kreditnya ada nilai totalnya sedangkan debitnya adalah 0. Sudah sampai situ untuk yang controllernya. Untuk web.php-nya kita tambahkan ini. Untuk retur tadi nanti alamatnya adalah /retur di sininya /retur. Dia akan menuju ke retur controller ke function index yang ini. Di mana dia akan menampilkan nanti file retur.blade.php yang ada di folder retur. Dan data yang ditampilkan ada di halaman ini adalah data pembelian. Sedangkan name untuk linknya itu nanti adalah retur.transaksi. Lalu nanti kalau misalkan kita klik retur ya, itu nanti muncul tampilan apa saja yang sudah dibeli. Terus nanti ada simpan. Simpan ke function simpan. Kalau sudah kita buat retur.blade.php. Di sini
kita buat folder retur ya. Lalu di dalam folder retur akan buat retur.blade.php. Isinya ini, lalu kita buat, eee, beli.blade.php. Ini sama aja kayak yang, sebelumnya ya, kan itu kan ada pembelian ya, pembelian.blade.php sama beli.blade.php. Nah, yang ini kita buat, beli.blade.php, ini kan tadi tampilan yang retur.blade.php, lalu ini tampilan belinya. Saya cek yang tahun lalu dulu, retur, benar ya, ada retur.blade, ada beli.blade. Ini yang tadi, retur.blade hanya menampilkan, data-datanya aja ya. Ini sebenarnya bukan pemesanan ini ya, sebenarnya, pembelian harusnya ya. Pembelian, lalu di sini yang pas diklik retur, mana yang mau diretur, tinggal diklik retur, maka dia akan menampilkan, eee, tampil pembelian. Jadi apa aja yang sudah dibeli, gitu. Nanti yang mana yang mau diretur, masukkan angkanya di sini, lalu oh ini ada jurnal ya? Entar dulu. Oh belum diganti, lupa. Yang layout-nya. Layout-nya kita tambah yang oh ini jurnal ya, yang returnya belum ada. Di pertemuan sebelumnya ya? Yang ini? Mana ini? Retur, tadi mana namanya? Retur transaksi ya? Apa tadi kelewat ya? Harusnya sih ada, saya lupa masukin.
Ini juga udah saya ganti ya, ini nomor pembelian dan juga tanggal beli. Kalau di retur, yang tampil adalah ini, yang mau diretur berapa. Misalnya saya mau meretur yang ini, 1, saya pilih tanggal returnya, ini nomor returnya ya. Jadi tadi yang ditampilkan di awal adalah retur.blade.php, fungsinya untuk menampilkan nomor pembelian, tanggal beli, eee, total, bentar, di-back dulu, yang ini, nomor pembelian, tanggal beli total, dan ada aksi retur dan juga hapus. Nah, ini yang tombol returnya diisi dengan nomor faktur, di mana nomor fakturnya nanti akan di-encrypt ya, seperti biasa URL-nya. Dan ini kan datanya yang tampil cuma satu, kalau datanya ada banyak berarti dia kan pasti pakai for each ya. Jadi yang ditampilkan adalah, dari tabel beli, disambungkan ke tabel beli, yaitu nomor faktur, tanggal beli, dan total belinya. Lalu ada tombol tadi untuk retur dan juga ini tombol hapusnya. Itu retur.blade.php, pada saat diklik retur yang ditampilkan adalah beli.blade.php, yang ini. Nah, ini kan nomor, pembeliannya di-encrypt tadi. Agar bisa tampil pasti dia akan di-decrypt dulu, gitu. Nah, seperti yang di pembelian sama ya, di sini ada kas dan juga retur, terhubung ke, tabel jurnal. Ke tabel jurnal, di sini ada nomor jurnalnya, ada nomor returnya, lalu di situ ada tanggal retur. Di sini name-nya tanggal, lalu yang ditampilkan adalah kode barang, nama barang, jumlah beli, dan juga jumlah returnya. Di sini ada total seperti yang tadi, untuk menghitung total. Oh, totalnya nggak tampil ya? Karena nggak ada harga di sini, lupa. Di sini berarti sebenarnya nggak perlu, cuma nggak apa-apa, dibiarkan aja. Lalu di sini ada kode barang, ada quantity beli, lalu di sini ada jumlah barang yang dibeli. Kalau misalkan kalian nemu ada, kok ini ada harga tapi nggak tampil, karena sini hidden ya, banyak yang hidden. Lalu di sini ada jumlah returnya berapa, lalu ada hapus. Di sini saya coba untuk meretur ini aja ya. Saya klik simpan retur, mudah-mudahan bisa. Oh, ini udah. Sepertinya pesannya nggak ada perubahan ya. Nanti yang tersimpan, datanya di sini nggak kelihatan ya sebenarnya kalau untuk retur. Di sini yang tersimpan adalah ke tabel retur ini, lalu detail retur. Nah, ini masing-masing satu yang diretur, lalu jurnalnya ini, kas pada retur pembelian. Lalu selanjutnya di sini membuat laporan jurnal umum dan stok barang. Saya mau tambahkan yang tadi dulu. Saya tambahkan ini ya, tadi ya, retur.transaksi untuk linknya. Lalu yang selanjutnya untuk membuat, laporan jurnal umum dan stok barang, di sini kita main di layout ya. Di layout-nya, ubah menu 3 jadi laporan, dan submenu 1 diubah jadi jurnal umum, submenu 2-nya jadi stok barang. Yang ini ya, ini kan mulai dari 85 ya. Menu utama 3-nya tadi
Menu utama 3 jadi laporan, ini saya copy aja deh, sampai /li ya? Berarti dari sini, bener ya? LI kelas nav item, oh yang ini. Yang ini kan menu 3 nih, sampai LI yang ini saya ganti. Oh ini karena belum ada ya, harusnya dia kosong, yang ini nih, karena kita belum buat, makanya error. Intinya kita sudah menambahkan, menu laporan, yang tadi menu utama 3 diganti jadi laporan, dan nanti ada laporan indeks sama stok indeks. Ini kita buat laporan.php. Itu udah ada belum ya model laporan? Belum ada ya? Di sini disuruh membuat model jurnal dan laporan. Kan kita jurnal udah ada ya, kalau nggak salah ini jurnal udah ada, tapi laporannya belum ada. Nah, yang laporannya saya tambahkan di yang pertemuan 2 ya. Yang ini laporan, laporannya itu kan yang kita tampilkan laporan jurnal ya, di mana nih? Nih, laporannya yang kita tampilkan adalah jurnal umum. Berarti di sini disambungkan ke tabel jurnal. Lalu untuk yang ini model jurnal ya, model jurnal kan kita udah ada ya. Model jurnal kita udah ada, lalu ini model laporan, lalu kita buat controller untuk laporan. Isinya, ini saya copy semua aja ya. Oh iya ini harusnya tadi saya lupa, harusnya pakai strip-strip resource ya harusnya tadi. Cuma nggak apa-apa, yang saya copy ini skripnya dari pembuatan yang pakai strip-strip resource. Kita nyambung ke model laporan yang ini yang terhubung ke tabel jurnal, lalu ada PDF-nya dan juga DB. Nanti laporannya bentuknya PDF ya. Nah di sini kayaknya ini sama seperti di semester lalu ya, yang ada pilih periodenya. Pilih periodenya, lalu nanti tampilkan, laporannya ke halaman cetak. Lalu kayaknya sampai situ aja untuk yang laporannya. Selanjutnya di sini untuk tampilan laporannya kita buat folder laporan pada view, lalu nanti di dalamnya kita buat laporan.blade.php. Udah ada ya? Laporan, oh ya udah ada. Kita tinggal buat, ini saya close dulu, laporan.blade.php.
Nanti tampilannya seperti ini, lalu kita buat cetak.blade.php yang ada di folder laporan. Di web PHP-nya kita masukkan ini ya, saya ada nggak ya di sini? Web.php. Oh yang ini. Saya nyelesain yang web.php, udah ini dulu deh. Mana tadi? Kalau yang laporan stoknya itu dia nggak PDF ya? Jadi kalau yang laporan yang atas ini nyambung ke laporan jurnalnya, itu nanti ada, cetak PDF-nya kalau nggak salah, nyambungnya ke cetak PDF. Lalu tadi mana? Laporan stok barangnya. Laporan stok barang, tambahkan model laporan stok. Oh, saya lupa nambahin satu lagi. Laporan stok mana ya? Yang ini berarti laporan stok. Dia nyambungnya ke view lab_stock yang kita belum buat ya? Kayaknya ada deh. Bentar nanti tambahin. Kode barang, nama barang, harga, stok, beli, dan juga retur. Kayaknya tadi ada yang kehapus ya. Kita buat yang lab stock controller ya. Lalu kita buka folder laporan, kita buat file stock.blade.php.
Oh sudah ya sampai sini. Tadi ini udah, cetaknya udah. Ini ada laporan. Saya lupa kayaknya menu 4 dikosongin apa ya? Kita biarkan aja dulu yang menu 4 yang di sebentar sebentar. Menu 4 layout, mana layout? Ini coba saya hilangin aja. Apakah bisa? Ini periode ada semuanya. Ini ya untuk laporannya. Kalau ini tanggal berapa? 11 sampai 17. Kalau saya pilih per periodenya cuma tanggal 11 aja, misalnya dari tanggal 9 sampai 12. Nah, ini tanggal 11 aja ya yang muncul. Lalu untuk yang stok barang, nah love stock-nya belum ada. Love stock-nya ini kayaknya tadi saya ada kehapus deh. Nah, yang ini kita buat view love stock-nya. Ini kayaknya error waktu itu ya. Ini saya biarin aja tapi saya nggak kerjain dulu karena kayaknya udah saya ubah. Jadi nggak perlu kalian ubah. Kita coba cek dulu bisa atau enggak. Kita buat ini trigger ya? Ya lupa. Kalau view itu berarti SQL ya? SQL. Saya Debesia-nya Debesia 3 ya. Berarti saya ubah. Kita ambil dari tabel barang, kita ambil kode barang. Nanti disebutnya field-nya jadi kode barang. Kita ambil dari tabel barang yaitu nama barang, harga, dan juga stoknya. Semuanya ini dari tabel barang. Lalu kita akan buat stoknya ini, kalau nggak salah ada 2 deh stoknya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Ini di-join dengan detail retur, karena kan kalau retur itu berhubungan sama pengurangan stok ya, harusnya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi stoknya kita udah beli 5, berarti kan stoknya bertambah 5. Terus kalau kalau ada yang di-retur berarti kan berkurang kan? Berkurang tadi kan 1 ya returnya.
Apa masih ada yang 2? Kayaknya udah 3 semua ya. Debesia 3, Lovestock. Sebentar. Lovestock, Debesia 3, Lovestock. Kok ini tabel bareng ya? Sebentar. Balik ke pertemuan 2 ya kalau nggak salah ya, pada saat bikin view ya? Ini Lovestock-nya kan kalau nggak salah kita belum buat. Nah, yang script yang ini tuh sebenarnya dia mengedit Lovestock yang sudah dibuat. Dieditnya adalah yang bagian sini, yang bagian tengah diisi dengan ini. Berarti karena kita belum buat sama sekali, berarti kita buat di SQL-nya. Di SQL-nya kita buat ini create Lovestock as di sini kita lalu yang script-nya dari sini. Saya ganti lagi ya jadinya. Saya edit dulu. Debesia 3. Lovestock-nya sudah ada ya? Ini. Tadinya stok awal itu 25 kalau nggak salah ya. 25, terus kita beli 5 kan jadi 30. Yang di retur 1 jadinya 29. Jadi ini tuh sebenarnya laporan stoknya itu hanya untuk yang sudah diretur aja, bukan keseluruhan ya, bukan keseluruhan barangnya. Kurang lebih seperti itu di sini. Tadi saya jelasinnya harusnya dari jurnal umum dulu. Jurnal umum yang tampil seperti ini. Jurnal, mana tadi jurnal? Laporan ya, kalau nggak salah ya? Laporan transaksi jurnal, yang ini, ada periode jurnal, tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi nanti form action-nya adalah pada saat diklik cetak, dia itu akan ke link-nya adalah laporan garis miring cetak. Metodenya adalah put, dan di sini targetnya adalah underscore blank, berarti dia akan membuat tab baru, menampilkan datanya di tab baru PDF-nya ya. Terus di sini ada periode jurnalnya yang ini kalau masih ada kata-kata buku besar ini kayaknya masih ngikutin jurnal yang di tahun lalu, di semester lalu ya? Kalau nggak salah kan di semester lalu ada laporan buku besar apa ya kalau nggak salah? Lalu di sini ada periodenya, pilih periode laporan, lalu ada tanggal awal sama tanggal akhirnya. Di sini periode laporannya ada bacaan semua dan juga per periode. Tanggal awal dan tanggal akhir. Di sini tanggal awal, tipenya date, ID-nya adalah TGL awal, name-nya TGL awal, dan tanggal akhir, tipenya sama date, TGL akhir, TGL akhir. Lalu ada tombolnya, yaitu cetak, yang ini. Kalau ditampilkan, ini. Atau misal tadi per periode ya. Oh ini harusnya bukan buku besar ya, ini harus jurnal ini. Ini kalau misalnya tadi diklik cetak, berarti dia akan menuju ke laporan garis miring cetak. Laporan garis miring cetak. Mana ini PDF ya?
yang ini, ada nomor, tanggal transaksi, nama akun atau perkiraan debit kredit yang ini. Dia akan tampil ke cetak.blade.php. Yang ditampilkan nyambungnya ke model laporan. Nah, di sini model laporan dipersingkat namanya jadi AKN yang ditampilkan dari tanggal jurnal. Biasa ya kalau datanya ada banyak berarti pakai for each. Di sini kayaknya ini masih dari modulnya masih ngikutin jurnal yang laporan yang di semester sebelumnya ya. Jadi masih ada bacaan buku besar, tapi intinya yang tampil adalah seperti ini, pembelian pada kas, dan kas pada retur pembelian. Kalau nggak salah ya, kita bikin transaksi, eee, cuma nginput sekali-sekali kan ya, tapi memang saya juga nggak tahu kenapa di sini yang tampil tuh double. Tapi ada, eee, di beberapa mahasiswa itu tampilnya nggak double. Jadi tergantung nanti kalian tampilnya kayak gimana ya, nggak apa-apa, saya terima aja pokoknya yang double ataupun enggak, yang penting bisa tampil. Jadi ini tuh keulang, 17-nya 2 kali, 11-nya 2 kali. Padahal kita kan nginput cuma sekali ya, untuk yang pembelian sekali, pemesanan sekali, dan returnya juga sekali. Lalu ini mana ya? Untuk yang laporan stok, tadi mana? Laporan ini ya, laporan controllernya. Jadi ini dia menampilkan kalau yang semua berarti tinggal ditampilkan semua, kalau yang periode berarti berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhirnya, itu. Lalu untuk yang laporan stok sebenarnya laporan stok itu skripnya ini, yang tampil tadi mana? Kode nama stok awal beli retur. Yang ini ya. Lalu isinya kode diisi dengan kode barang, nama barang. Nah, ini itemnya dia mengambil data intinya dari masing-masing field-nya ya. Stoknya berapa, lalu yang dibelinya berapa, lalu returnya berapa, dan ini nanti ada penambahan eh perhitungannya maksudnya. Perhitungannya ini pengaturan untuk Eee, saya juga bingung ya kenapa, jadi di modulnya itu, dia ada seolah-olah menampilkannya di PDF gitu. Tapi, eee, pada saat saya tanya ke pengampu mata kuliahnya, versinya dia itu yang ditampilkan adalah yang seperti ini, bukan dalam bentuk PDF. Jadi tampilnya seperti ini aja. Tuh, jadi sebenarnya kalau misalnya di laporan stok itu nggak tidak dipakai, kesannya tidak dipakai, berarti intinya yang tampil hanyalah ini, gitu ya, untuk, laporan stoknya. Oke, selesai untuk, eee, pertemuan 12 ya, pertemuan 12 dan juga akhir dari, project ini, pertemuan 13 dan selanjutnya itu hanya review dan juga nanti kalian presentasi. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.